Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Jasmine Aulia Kiansah dari kelas BKB 2021 dengan NIM 11066211036. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial kali ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu mengenai siapa Erik Erikson, lalu pengertian perkembangan psikososial, dan tahapan perkembangan psikososial. Materi mengenai siapa itu Erik Erikson akan dijelaskan dalam sebuah tayangan video berdurasi kurang dari 2 menit. Selanjutnya ada pengertian perkembangan psikososial. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan psikososial ini adalah perkembangan dari sebuah kepribadian dengan pengalaman sosial sebagai dasarnya. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang yang merupakan faktor psikologisnya terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial.
Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Erik Erikson memiliki keyakinan bahwa perkembangan kepribadian seseorang terjadi dalam serangkaian tahapan. Teori perkembangan psikososial ini menggambarkan dampak dari pengalaman sosial di seluruh umur. Setiap tahapan dalam teori Erikson dibangun berdasarkan tahapan sebelumnya dan membuka jalan untuk periode pengembangan berikutnya. Dalam setiap tahap, Erikson percaya bahwa orang mengalami konflik yang berfungsi sebagai titik balik dalam perkembangan. Lalu, untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yang dibagi menjadi 8 tahapan. Tahap pertama yaitu kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan dasar yang dimulai dari usia baru lahir sampai sekitar 18 bulan. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Karena pada masa bayi, individu benar-benar bergantung dan mengembangkan kepercayaan berdasarkan ketergantungannya pada kualitas pengasuhan orang-orang dewasa di sekitarnya. Namun sebenarnya, tidak ada anak yang mengembangkan perasaan percaya atau perasaan ragu 100%. Erikson meyakini bahwa perkembangan yang sukses adalah segala sesuatu mengenai keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan. Lalu tahapan kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahapan ini berjalan pada usia sekitar 2-3 tahun, yaitu usia awal kanak-kanak, yang berfokus pada pengembangan perasaan kontrol diri yang lebih besar. Pada tahap ini, anak-anak baru memulai sedikit mandiri. Mereka mulai menampilkan tindakan dasar terhadap diri mereka sendiri dan membuat keputusan sederhana terhadap apa yang mereka sukai. Pengasuh dapat menolong anak-anak mengembangkan perasaan otonomi dengan cara memberi kesempatan untuk memilih dan memperoleh kontrol. Anak-anak yang sukses melewati tahap ini akan merasa aman dan percaya diri, sedangkan yang tidak sukses secara lengkap akan merasa tidak seimbang dan ragu terhadap diri mereka sendiri. Lalu, tahapan ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini terjadi pada usia sekitar 3-5 tahun, yaitu usia prasekolah. Pada titik ini, anak-anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui pengarahan permainan dan interaksi sosialnya. Anak-anak yang sukses pada tahap ini akan merasa mampu dan bisa memimpin anak-anak lainnya. Namun sebaliknya, untuk mereka yang mengalami kegagalan akan memperoleh keterampilan yang tertinggal, merasa bersalah, ragu, dan kurang memiliki inisiatif. Lalu tahap keempat ada industri versus inferioritas. Nah, tahapan ini terjadi pada usia 6-11 tahun, yaitu pada awal usia sekolah. Mereka melalui interaksi sosial, mereka mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi yang dimiliki. Anak-anak didorong dan diperintahkan oleh orang tua ataupun orang-orang terdekatnya untuk mengembangkan perasaan mampu dan yakin akan keterampilan yang dimilikinya. Namun sebaliknya, mereka yang menerima sedikit dorongan dari orang-orang di sekitarnya, maka akan meragukan kemampuannya untuk sukses. Lalu tahapan kelima ada identitas dan penolakan versus identitas difusi. Nah, tahapan ini dimulai dari usia sekitar 12-18 tahun, yaitu usia remaja. Pada usia ini, remaja sering mengalami pergolakan. Tahap ini memainkan peran esensial dalam perkembangan memiliki identitas diri yang akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan hidup selanjutnya. Selama masa remaja, individu mengeksplor kemandirian dan mengembangkan perasaan terhadap diri sendiri. Mereka yang menerima dorongan dan penguatan akan memunculkan perasaan diri, kemandirian, dan kontrol yang kuat. Namun, untuk mereka yang tidak mendapatkan dorongan akan merasa tidak aman, bingung, dan tidak memiliki gambaran tentang masa depannya nanti. Lalu, tahapan ke-6 yaitu keintiman dan solidaritas versus isolasi. Nah, tahapan ini berada pada usia 19-40 tahun, meliputi periode dewasa awal ketika orang mengeksplorasi relasi pribadinya. Nah, tahapan ini dipercaya Erikson bahwa penting bagi seseorang untuk mengembangkan dan berkomitmen terhadap relasi dengan orang lain. Mereka yang berhasil pada tahap ini akan membentuk relasi yang bertahan dan aman. Mereka yang kurang memiliki perasaan terhadap diri sendiri cenderung berkomitmen dan berrelasi dengan kurang baik dan juga tidak cukup bagus. Terus mereka juga mengalami penderitaan isolasi emosional, kesepian, dan depresi. Lalu tahapan ke-7 ada generativitas versus stagnasi dan penyerapan diri. Tahapan ini berada pada usia 40-65 tahun, yaitu dewasa pertengahan.
Selama masa dewasa, seseorang terus membangun kehidupan yang berfokus pada karir dan keluarga. Mereka yang berhasil selama tahap ini akan merasa bahwa mereka berkontribusi kepada dunia dengan menjadi aktif di rumah dan komunitas di luar sana. Mereka yang gagal untuk memperoleh keterampilan pada tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dalam dunianya yang selama ini mereka jalani. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, integritas versus keputusan. Tahapan ini terjadi di umur lebih dari 65 tahun, dewasa akhir. Tahapan perkembangan psikososial yang terakhir ini terjadi selama usia tua dan terfokus pada refleksi kembali kepada kehidupan yang telah dijalani sebelumnya. Pada masa perkembangan ini, orang melihat kembali pada kejadian-kejadian dalam kehidupannya dan menentukan apakah mereka bahagia dengan kehidupannya selama ini atau menyesali hal-hal yang telah diperbuatnya atau tidak diperbuatnya. Untuk mereka yang sukses selama tahap ini akan merasa bahwa kehidupan mereka telah digunakan dengan sebaik mungkin. Namun sebaliknya, jika orang merasa tidak sukses dalam tahapan ini, maka mereka akan merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani telah dibuang, telah disia-siakan, dan akan mengalami banyak penyesalan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.